Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama akan kembali renungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Demikian firman-Nya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tema yang saya angkat untuk renungan kali ini adalah mengasihi dengan sepenuh hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini setiap manusia memiliki kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan. Namun ternyata setelah semuanya itu terpenuhi, masih ada kekosongan dalam hati yang harus diisi dan dipenuhi. Bahwa manusia butuh dikasihi atau dicintai, butuh diakui dan diapresiasi, juga butuh aktualisasi diri. Maka untuk memperoleh kesemuanya itu dibutuhkan usaha, perjuangan, dan kerja keras serta tekun dengan penuh kesetiaan atau maksimal dengan sepenuh hati. Hari ini kita fokus pada kebutuhan manusia yang tak bisa dilihat namun sangat dibutuhkan, yaitu kasih. Setiap kita selalu ingin dikasihi oleh pihak lain, namun kadangkala tanpa sadar kita tidak dengan benar mengasihi sesama kita. Teladan kasih sejati yang Yesus berikan kepada pengikutnya tentunya memberi jawab dan cukup alasan bahwa mengasihi itu harus maksimal atau dengan sepenuh hati. Yesus mengasihi kita tidak hanya selesai pada pengorbanannya, pada penebusan. Namun setelah Ia masih memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai, mendampingi, menghibur dan menginsafkan kita. Pascal, seorang ahli matematika, pernah berkata bahwa dalam diri manusia ada kekosongan yang tak dapat diisi oleh apapun kecuali oleh Tuhan. Disinilah kita sebagai orang percaya dapat jawaban dan perhatian khusus yang dunia tidak kenal tentang penolong atau penghibur, yaitu Roh Kudus, sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi manusia dengan sepenuh hati. Sebuah perenungan bagi kita, sudahkah kita dengan sepenuh hati dalam mengasihi Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini? Atau fokus kita hanya kepada sesuatu yang fana saja? Jika kita mengaku mengasihi Yesus, maka pilihannya adalah menuruti segala perintahnya. Kapan dalam menuruti perintahnya itu? Jawabannya adalah setiap waktu, sebab Roh Kudus pun selalu ada bersama kita setiap waktu. Roh Kudus ada dalam hati kita seperti seorang sahabat yang membela kita saat dunia menekan kita, saat iblis menggoda kita, saat hati kita sendiri menghakimi kita. Roh Kudus berseru lebih jelas, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Sebab
kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Di saat yang bersamaan, Roh Kudus juga datang seperti sahabat yang juga campur tangan saat hati kita fokus dengan hal-hal duniawi yang merusak hidup kita. Dia akan menentang kita, melawan kita, atau bahkan menyentil kita supaya kita kembali kepada sumber sukacita yang sebenarnya. Hari ini dunia mungkin kesulitan melihat Tuhan, tetapi tidak sulit bagi dunia untuk melihat saudara dan saya. Lewat Roh Kudus, Tuhan ada di dalam umat-Nya. Tuhan menolong kita untuk jadi penolong. Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat. Tuhan bekerja melalui kita. Dan suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, dunia berhak mengukur hidup kita. Sebagai orang Kristen, apakah kehidupan kita mencerminkan Yesus sendiri? Hanya dengan bantuan Roh Kudus, kita menjadi saksinya yang setia. Mungkin saat ini kita mengalami kekecewaan, iman kita goyah, meskipun beribadah ke gereja seperti hanya membuang waktu yang sia-sia. Tetapi saya mau memberitahu hari ini bahwa lewat Roh Kudus, Yesus hadir. Dia tidak tinggal diam, Dia sedang bekerja. Mungkin memang sulit dilihat, seperti kata ayat 17, dunia tidak mengenal pekerjaan Tuhan. Justru itu, karena kitalah sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk melihat dengan kacamata iman bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Roh Kudus bukan jaminan semua akan mulus, namun Roh Kudus adalah jaminan saat semuanya tidak mulus, Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian tanpa bantuan. Oleh sebab itu, teruslah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, yang kita wujudkan dengan mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, amanat agung Yesus Kristus kita jalankan. Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria. Amin.